Halo guys, bertemu lagi dengan aku, Fajri, di perkuliahan Filsafat Ekonomi Islam. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang pemikiran filsafat Yunani dan Barat. Tentunya aku tidak sendirian guys, aku ditemani oleh Mas Aldo. Tapi Mas Aldo tidak ikut menjelaskan karena dia sudah ambil bagian di editing video dan penyusunan materi. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya guys. Filsafat Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahap permulaan. Nah, periode Yunani kuno ini lazim disebut sebagai periode filsafat alam. Kenapa? Karena pada periode ini ditandai dengan munculnya para ahli fikir alam. Siapa sajakah mereka? Thales. Thales sering disebut sebagai bapak filsafat. Dia yakin bahwa jiwa dan hal-hal supranatural lainnya tidak ada. Anaximander. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari sesuatu yang tidak tentu. Anaximenes. Dia mengatakan segala sesuatu berasal dari udara. Empedocles. Ia mengatakan bahwa ada 4 elemen dasar dalam alam semesta ini, yaitu bumi, udara, api, dan air. Hippocrates. Tokoh yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, ini mendasarkan pandangannya pada teori Empedocles. Democritus. Ia mempunyai pandangan bahwa seluruh realitas di bumi ini terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang kelak oleh Einstein akan disebut dengan nama atom. Socrates. Pandangan Socrates yang terpenting adalah bahwa pada diri setiap manusia terpendam jawaban mengenai berbagai persoalan dalam dunia nyata. Plato. Dia adalah seorang penganut dualisme yang sebenar-benarnya. Plato mengatakan bahwa dunia kejiwaan berisi ide-ide yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengalaman hidup sehari-hari. Aristoteles adalah murid dari Plato yang kemudian terkenal dengan pikiran-pikirannya sendiri yang berbeda dari gurunya. Sering disebut sebagai bapak psikologi. Pandangan-pandangan dari teori Aristoteles tentang psikologi dapat ditemui dalam bukunya yang dikenal dengan De Anima, yang terdiri dari 8 jilid yang sesungguhnya adalah buku tentang hewan komparatif atau perbandingan. Oke, langsung kita masuk pada abad 17 sampai sekarang atau pasca sampai Renaissance. Nah, pada masa filsafat modern diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad 15 dan 16 Masehi, yang bermaksud melahirkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Problem utama masa Renaissance, sebagaimana periode skolastik, adalah sintesa agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. Era Renaissance ditandai dengan tercurahnya perhatian pada berbagai bidang kemanusiaan, baik sebagai individu maupun sosial. Para orientalisme dan studi-studi filsafat. Nah, faktor pendorong orang-orang Eropa melakukan studi ketimuran ini dan motif utama mereka di balik gerakan orientalisme tersebut. Berikut ini ringkasan faktor-faktor penting pendorong munculnya orientalisme. Yang pertama, faktor agama. Gerakan orientalisme ini dimulai oleh para rahib gereja, kemudian berlanjut para pendeta, di mana mereka hanya memikirkan bagaimana caranya menyerang Islam dan memutarbalikkan fakta kebenaran ajaran Islam. 2. Faktor kolonialisme. Setelah bertubi-tubi mengalami kekalahan dalam peperangan salib, bangsa Eropa tidak berputus asa untuk kembali berusaha menjajah negara-negara Arab dan seluruh negara Islam dengan berbagai cara. Yang ketiga, faktor ekonomi. Di antara motif-motif yang mendorong kuat orang-orang Barat melakukan gerakan orientalisme adalah keinginannya menguasai perekonomian negara-negara Islam. Yang keempat, faktor politik. Setelah negara-negara Islam terlepas dari penjajahan yang zalim, kekuatan dan taktik kolonialisme terus berjalan, antara lain dengan menempatkan orang-orang pilihan yang berpengalaman dan luas pengetahuannya mengenai dunia Islam di kedutaan-kedutaan, dan konsultan mereka yang memenuhi kepentingan politik kolonialismenya di negara-negara Islam. Yang kelima, faktor keilmuan. Cara jujur untuk tidak mengatakan tidak sama sekali bahwa motif keilmuan dan kecintaan untuk menelaah literatur Islam sebagai sebuah kebudayaan dan peradaban yang dilakukan para orientalisme ini minim sekali. Nah, kita masuk ke dalam bab Al-Quran sebagai segala sumber ilmu dari awal hingga akhir zaman. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan, kata ilm itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan
kata jadiannya, ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Nah, kita masuk ke bab terakhir. Pentingnya belajar menurut Al-Quran dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. Mengandung perintah membaca. Membaca berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Berpikir dengan mengkorelasikan antara ayat kauliyah dan kauniyah, manusia akan mampu menemukan konsep-konsep sains dan ilmu pengetahuan. Bahkan, perintah yang pertama kali dititahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sebelum perintah-perintah yang lain adalah mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara mendapatkannya dan kitab suci Al-Quran. Oke guys, sekian video dari saya dan sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan buat kalian semua, aku minta maaf ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.